Nah, pas sampai di kosan, Intan sama Namira masuk ke kamar mereka masing-masing. Intan langsung mandi. Pas dia lagi keramas, tiba-tiba dia dengar dari dalam kamarnya ada suara bayi nangis. Di situ Intan merinding ketakutan banget. Dia langsung cepet-cepet selesain mandinya dia. Pas dia udah selesai, dia keluar kamar mandi. Terus dia ngeliat ke kamarnya. Tapi pas dia lihat tuh nggak ada apa-apa. Karena dia nggak mau keluar kamar, akhirnya Intan ngechat Namira, terus bilang, "Nam, gue denger suara bayi nangis." Tapi Namira nggak balas-balas. Nah, karena Intan juga udah nggak denger suara apa-apa lagi, jadi Intan berusaha untuk merem dan tidur. Jadi posisi kamarnya Intan tuh kasurnya Intan nempel ke tembok, di kirinya pintu kamar, dan seberangnya Intan tuh pintu kamar mandi. Kebayang nggak? Ya. Nah, pas si Intan mau coba tidur tuh dia ngadep ke kanan. Jadi dia depan-depanan sama tembok dan gak bisa lihat isi kamarnya dia. Gak lama Intan ketiduran, tapi tiba-tiba Intan kebangun, denger suara kunci dia lagi. Suaranya persis kayak yang dia denger di kelas tadi. Tapi dia mikir, posisi kuncinya itu tuh ngegantung di pintu. Dan kuncinya tuh kayak ada gantungan kunci dan segerombolan kunci lainnya kan. Jadi kalau kunci itu gerak karena angin, gak mungkin kan, karena berat. Iya benar. Di situ Intan merem pura-pura tidur sambil baca doa dalam hati. Tapi bukannya tenang, suara kuncinya tuh makin kenceng. Terus Intan denger juga ada perempuan kayak Oh shit. Di situ Intan tuh nggak berani nengok untuk mastiin siapa di belakang dia. Tapi suaranya deket banget, Nat. Deket banget Moy, kan kosannya tuh kecil. Oh. Nah, di situ Intan tuh nggak berani nengok untuk mastiin siapa di belakang dia. Jangankan nengok, untuk gerak aja dia tuh gak berani. Akhirnya karena Intan merem terus, lama-lama dia tuh ketiduran. Besok paginya, pas Intan buka mata, dia berdiri dan langsung buka pintu kamarnya dia. Terus dia lari ke kamarnya Namira. Dia bilang ke Namira apa yang dia dengar semalam, sambil nangis-nangis dan bilang gak berani tidur sendirian lagi. Akhirnya Namira bilang ke Intan untuk tidur di kamar Namira aja hari ini. Karena kebetulan hari ini Sabtu kan, jadi kan gak ada kelasan di kampus. Terus akhirnya mereka nelfonin Arkan untuk ngajak pergi. Tapi ternyata Arkan tuh gak bisa pergi karena mau pergi sama temennya yang lain. Akhirnya seharian Intan main di kamar Namira. Bahkan dia juga mau nginep di kamar Namira dulu. Tapi ada yang aneh dari Namira. Dia seharian tuh kayak diem dan main HP terus. Intan nanyalah ke Namira, "Nam, kenapa sih diem aja, nonton film yuk?" Tapi ternyata Namira juga tetap ngediemin Intan. Terus karena Intan kesel didiemin, ditariklah HP-nya Namira sama Intan. "Chat sama siapa sih lo?" Pas Intan baca, ternyata Namira chat sama kakaknya dan ngomongin kejadian Intan semalam. Tapi belum sempat baca jawaban dari kakaknya, HP-nya direbut balik sama Namira. Terus di situ Namira agak kesel sama Intan dan bilang, "Jangan asal baca deh." Habis itu Intan langsung minta maaf sama Namira di situ. Nah, sekitar jam 8 malam, Intan lapar. Terus dia bilang ke Namira kalau dia mau beli nasi uduk di depan kosan mereka. Tapi Namira tuh bilang kalau dia tuh gak mau makan karena gak lapar. Akhirnya Intan siap-siap dan mau jalan ke tukang nasi uduk depan. Pas Intan buka kunci dan buka handle pintu, tiba-tiba Intan ngeliat di depan pintu persis ada perempuan cantik, rambutnya panjang ngeliatin Intan sambil gendong bayi.